Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, selamat sore. Ini jam setengah 3 sore. Saya akan coba untuk memandu Ibu Bapak bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Sparkle. Baik Ibu Bapak, kalau kita perhatikan tampilan kerja dari Sparkle awalnya akan seperti ini. Nanti kalau seandainya kita sudah melakukan pekerjaan dengan Sparkle, maka historinya akan tampil di sini. Ini kebetulan saya belum pernah membuat. Kita coba buat baru dengan memilih Create New Script. Kita klik. Baik Ibu Bapak, sebelum saya menjelaskan dan bekerja dengan Sparkle, kita coba jelaskan menu atau icon yang ada di Sparkle. Kalau yang ini, itu adalah tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan nanti hasil pekerjaan kita. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah menambahkan objek berupa gambar. Yang ini menambahkan teks, yang ini menambahkan grafik, yang ini menambahkan audio, yang ini menambahkan audio dari rekaman suara kita. Mungkin nanti ada perlu objek atau teks yang perlu kita jelaskan, maka menggunakan ini. Yang berikutnya adalah mengatur lembar kerja, mungkin merubah warna dan seterusnya menggunakan ini. Yang ini adalah mengatur aplikasinya. Kemudian yang ini adalah preview, untuk melihat hasil pekerjaan kita. Sedangkan yang ini adalah publish, untuk mempublish hasil yang kita kerjakan ini. Sedangkan yang ini Ibu Bapak, itu adalah tombol kembali. Artinya kalau kita klik yang ini maka kembali ke awal tadi. Saya klik. Nah, maka kembali ke sini. Baik, itu penjelasan singkat Ibu Bapak. Sekarang kita memulai bekerja. Misalnya saya menambahkan teks berupa judul, berarti kita pilih yang teks. Saya masukkan misalnya fungsi eksponen, begitu saja. Yang berikutnya, yang ini adalah jenis hurufnya. Untuk menggantinya, itu kita bisa menekan ini. Sedangkan yang ini adalah untuk mengganti warna huruf. Nah, untuk hurufnya kita tidak usah diganti saja, biarkan ini. Kita klik warna hurufnya, misalnya saya ganti dengan warna merah. Saya centang, nah maka akan seperti ini. Ibu Bapak, untuk menggesernya ini kita cukup tekan atau drag, tekan kemudian drag, mau dipindahkan kemana. Sedangkan untuk besar dan kecilnya ini, yang di kotak ini, boleh terserah mau nekan yang mana. Kita klik, misalnya membesarkan tekan ke keluar, ke arah luar, mengecilkan ke arah dalam. Seperti itu. Sedangkan untuk memutar, itu yang tengah ini, diklik saja kemudian putar. Putar, dan seterusnya. Seandainya untuk mengulang atau membatalkan perintah yang sudah kita lakukan, tinggal klik kanan, kemudian undo. Nah, seperti itu. Itu untuk pengaturan teks, Bapak. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah mengetik ini, ternyata teks ini salah? Berarti kita cukup menekan 2 kali. Berarti klik 2 kali, maka nanti akan muncul seperti ini. Untuk mengedit teksnya, maka kita pilih yang ini. Misalnya, saya ternyata besar semua, berarti fungsi eksponen. Baik, kemudian saya centang ini. Nah, saya jelaskan yang penting-penting saja Ibu Bapak. Untuk yang ini adalah untuk perataannya. Sedangkan ini adalah untuk aplikasinya. Ini sama dengan yang di sini tadi. Sama yang di sini. Misalnya kita memilih aplikasinya nanti berbeda antara yang keseluruhan dengan yang ini. Berarti saya pilih ini. Kita ambil contoh saja. Yang ini saya menggunakan ini. Oke. Saya pilih oke. Kemudian saya oke lagi. Nah, kita coba jalankan. Menjalankan itu bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan yang ini. Ya, kita coba yang ini dulu. Seperti itu. Jika ini dirasa kurang cepat atau kurang lambat,
Ibu Bapak cukup menekan ini, saya tekan, kemudian ini waktunya. Jadi semakin kecil maka semakin cepat, kalau besar maka lambat. Ya, kita coba. Kita ini posisinya 2, saya coba. Itu 2. Sekarang kita coba besarkan. Biar Ibu Bapak bisa mengetahui perbedaannya. Saya besarkan menjadi 6. Saya coba play. Maka dia semakin lambat. Nanti sesuaikan dengan selera Ibu Bapak. Mau yang lambat atau yang cepat. Baik, kita lanjutkan. Ini zoom ya. Misalnya mengecilkan ini sama menggunakan mouse juga bisa. Kalau membesarkan ini menggeser ke kanan, menggeser ke kiri, ini ke bawah, ini ke atas. Baik Ibu Bapak. Itu untuk menambahkan teks. Sekarang menambahkan gambar. Kita pilih yang ini. Nah, ini seandainya sebelumnya kita sudah melakukan tambah gambar. Untuk menghapus ini aja, klik. Nah, oke. Baik. Kalau ingin menambahkan gambar dari komputer, maka kita menekan ini. Saya misalnya klik, maka akan diarahkan gambarnya di mana. Tetapi kalau misalnya kita menekan gambar dari yang ada di Sparkle ini atau di galerinya ini, berarti kita cukup klik. Misalnya saya pilih ini. Nah, misalnya mau yang mana? Nanti gambar ini. Kemudian sama untuk besarkan kecilnya ini. Nah, gini. Misalnya nanti saya menambahkan gambar lagi. Klik lagi. Ya. Misalnya saya ini lagi, letak. Kemudian saya pilih tanda panah ini. Misalnya saya yang ini. Nah, baik, saya kecilkan. Kemudian seperti tadi saya putar ini. Nah, saya putar misalnya seperti ini. Nah, saya kecilkan lagi Bu Bapak. Kecilkan, tarik ke bagian dalam, saya geser. Silakan Ibu Bapak nanti sesuaikan ya, untuk menggeser-geser seperti ini. Nah, ini urutannya kalau standar itu sesuai dengan kita jenis inputnya. Berarti nanti tadi kan ini, kemudian ini sama ini. Kita coba jalankan. Jadi setelah dia fungsi eksponen, maka dia akan langsung mengarah kepada gambar yang tadi, gambar icon gitu ya. Kemudian tanda panah. Kasusnya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ini eksponen dulu, kemudian tanda panah, lalu gambar. Berarti kita tinggal ini, tekan ini. Misalnya ini di tengah-tengah, berarti ini drag saja ke sini. Nah, kita coba jalankan lagi. Play. Maka nanti setelah eksponen, kemudian tanda panah, baru gambar smile. Itu Ibu Bapak. Nah, kita stop saja. Nah, itu adalah untuk menambahkan teks, kemudian gambar. Sekarang menambahkan grafik. Ya, menambahkan grafik. Kayak gini. Kemudian judulnya, misalnya grafik apa? Perkembangan ekonomi. Misal. Nah, kemudian ini angkanya. Misalnya 20, kemudian ada yang 30, kemudian ini 60, dan seterusnya. Kalau sudah, saya oke aja. Nah, maka ini adalah grafiknya. Jadi ini adalah judulnya, kemudian ini tadi angka-angkanya, ini yang 10, ini 20, dan ini 30. Bagaimana kalau untuk menghapus? Ya tinggal diklik ini, kemudian tekan tombol delete. Tekan tombol delete. Nah, kalau tidak bisa menggunakan cut. Ini ya, cut. Nah, itu untuk menghapus. Nah, baik. Kita lanjut Ibu Bapak. Sekarang kita menambahkan latar belakang berupa musik. Berarti saya tekan ini. Kemudian saya pilih ini musiknya dari yang ada komputer, apa yang ada di librarinya Sparkle. Kalau seandainya Ibu Bapak menambahkan dari komputer Ibu Bapak, maka cukup menekan ini lagi. Nah, nanti tipenya MP3 Ibu Bapak. Misalnya lagu MP3 ini, misalnya saya pilih yang ini. Open. Untuk mengatur suaranya ini, yang ini.
Ya, semakin ini besar. Kalau misalnya kecil berarti seperti ini. Kita coba misalnya besar dulu, Bapak. Saya coba. Kemudian kita coba play. Musiknya ya, kita coba ambil lagi. Sekarang kita rubah suaranya. Saya kecilkan seperti ini. Saya kecilkan. Masih oke. Saya putar lagi. Nah, itu kecil. Kita stop lagi. Itu untuk menambah suara. Misalnya ingin menghapus tadi ya, tinggal diklik lagi. Tinggal yang ini hapus. Saya hapus. Maka suaranya sudah dihapus. Baik. Sekarang menambahkan suara dari penjelasan kita. Berarti kita memilih ini. Memilih yang ini. Saya pilih. Kemudian saya pilih record. Kemudian saya pilih klik ini. Fungsi eksponen. Kita tulis panah. Kemudian kita menggambar smile. Misalnya seperti itu. Jadi nanti Ibu Bapak sesuaikan dengan penjelasan yang ada di sini. Kalau sudah di oke. Maka tunggu proses rekaman suara kita tadi sampai nanti penuh sini. Nanti ya tergantung banyak atau durasi lamanya Ibu Bapak. Biasanya kalau lama berarti durasinya ini akan lama. Kita tunggu beberapa saat Ibu Bapak. Baik itu Bapak, kita sekarang coba jalankan. Fungsi eksponen itu adalah kemudian kita buat tanda yang kita jelaskan tadi Bapak. Langsung di stop. Baik Ibu Bapak, masih lanjut ya Ibu Bapak, masih bersabar untuk menyaksikan tutorial ini. Kita ngopi dulu. Baik Ibu Bapak, sekarang kita lanjut untuk yang menu berikutnya, yaitu mengatur halaman. Berarti kita klik, kemudian ini untuk mengganti warna. Saya pilih misalnya warnanya hijau. Berikutnya ini mengganti teksturnya, misalnya yang ini. Nah, seperti itu Bapak. Itu adalah untuk mengganti warna. Yang tadi ini untuk mengganti aplikasinya. Tadi kan sudah misalnya melalui yang ininya klik 2 kali, tinggal ini. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, langsung aja sini. Nah, tinggal pilih misalnya yang ini. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian oke. Kita coba. Nah, yang ini tadi kan kita menggunakan yang melalui objeknya. Kemudian yang lainnya maka menggunakan yang ini. Nah, kemudian buat tanda smile. Misalnya yang smile ini kita ganti sesuaikan juga. Nah, maka yang ini kita klik. Misalnya saya edit. Nah, misalnya ini aplikasinya apa? Kalau yang tadi judulnya menggunakan ini, yang panahnya menggunakan ini, misalnya ini menggunakan ini. Jadi itu kalau seandainya aplikasinya berbeda Ibu Bapak. Ya, oke, kita coba jalankan lagi. Fungsi eksponen, kemudian kita buat tanda panah, kemudian buat tanda smile. Ibu Bapak nanti ini sesuaikan dengan, nah seperti itu Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, sekarang kita akan mempublish hasil dari pekerjaan kita ini. Kalau seandainya dirasa ini sudah cukup, sudah layak untuk dibagikan ke siswa, maka kita langkah terakhir adalah mempublish hasil kerjaan. Kita pilih, nanti ada pilihan-pilihan di sini. Ada yang share video online langsung, kemudian ada kita simpan ke komputer kita dulu. Ini adalah di-share ke YouTube, ini di-share ke Facebook, ini adalah di-share dalam bentuk PowerPoint. Baik, kita mulai dari yang file. Klik, ini judulnya apa? Misalnya, belajar Sparkle. Ini adalah tempat penyimpanannya. Ini biarkan saja, biasanya nanti di desktop. Kalau sudah, ini adalah untuk formatnya. Ya, formatnya, misalnya AVI, iris gambar, misalnya ini dan seterusnya. Ya.
dan seterusnya. Kita pilih yang movie saja Ibu Bapak. Kemudian ini adalah untuk ukurannya, ini frame rate-nya, itu dibiarkan saja. Kalau sudah kita centang. Setelah itu nunggu proses rendering. Lama atau cepatnya rendering ini tergantung konten yang kita buat. Semakin banyak kontennya yang di sini maka nanti akan semakin lama. Tapi kalau cuma sedikit maka singkat Ibu Bapak. Sambil menunggu kita seduh juga kopinya lagi. Kita tunggu Ibu Bapak prosesnya. Nah, saya sengaja tidak potong dan tidak percepat Ibu Bapak, biar Ibu Bapak nanti tahu prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Jadi saya sampaikan apa adanya dan seperti itu. Nah Ibu Bapak, kalau kita perhatikan di desktop kita ini sudah ada, kemudian ini juga sudah terbuka hasil dari yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, itu Bapak kita tutup dulu. Buat tanda panah ya. Ini juga filenya ini nanti akan kita bagi ke peserta didik kita, maka yang ini ya. Tapi jangan lupa Ibu Bapak, untuk mengakhiri ini jangan lupa kita simpan dulu pekerjaan kita. Kita simpan supaya nanti kalau seandainya Ibu Bapak mau edit, maka bisa diedit. Kita simpan namanya misalnya apa? Tadi fungsi eksponen. Eksponen. Kalau sudah centang. Maka ini sudah tersimpan. Kalau menutup ya boleh langsung yang silang ini atau boleh kembali. Kalau kembali ini akan ke tadi yang ini misalnya klik. Nah, ini yang tadi sudah kita buat. Kalau mau buat baru ini lagi Ibu Bapak. Kalau menutup tinggal kita silang yang ini. Kemudian